Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Bagaimana? Dari mana ini? Suwi gak ketemu. Jalan-jalan dari Pajar. Lihat Masih Bustamil Quran. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi puasaan ini untuk sementara. Lihat Bustanul Qur'an. Wah, pesantren Bustanul Qur'an. Iya. Monggo kita jumpa di masjidnya. Boleh. Ayo. Ayo kita ke sana. Ya, disinilah adik-adik dibina di Pondok Quran Bustanul Quran yang merupakan bagian daripada Yayasan Nurul Azhar. Wah, ini masjidnya ya. Lebih tenang. Di lereng pegunungan Penanggungan, betul. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini dekat dengan Jolotundo yang merupakan sumber air yang banyak dinikmati oleh orang-orang Mojokerto dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pancal Jaamu. Kali ini Pancal Jaamu ada di Desa Ngoro, Mojokerto, berkunjung ke pesantren Bustanul Quran. Nah, Bustanul Quran biasanya Nurul Azhar, sama dengan yang ada di Porong sana. Siapa pimpinannya? Beliau adalah memang mantan anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, dan sekarang dulu dari Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan P3, sekarang di Perindo. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz atau Kiai Haji Muhammad Mirdas. Dan sekarang saya bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apa kabar Pak Kiai? Wah, sudah jadi Kiai. Lama nggak ketemu sudah jadi Kiai temenan. Dulu di P3 masih anggota DPR, sekarang Jawa Kiai, Timur, punya santri sekarang, asli Kiai sekarang. Ya. Beliau bapaknya juga seorang tokoh Muhammadiyah dan almarhum dikenal sebagai Kiai Sufi, saking istiqomahnya dengan kesederhanaan. Gimana, Pak Mirdas? Ya, sampai di pesantren ini. Ya sebenarnya meninggalkan dunia politik ini. Enggak. Jadi ya ini hal yang wajar aja dalam kehidupan. Ada sebuah profesi, ada kemudian hal-hal yang juga kita lakukan dalam kemasyarakatan kita, sehingga saat ini ya bergelut sama adik-adik di pondok pesantren, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian kita dalam upaya untuk ya meningkatkan kemampuan adik-adik, baik dalam urusan spiritual mereka, ngaji mereka. Di sini kita targetkan mereka bisa selesai di sini bisa minimal 20 juz, mudah-mudahan bisa 30 juz, karena ternyata hidup bersama Al-Quran itu semakin indah. Mulai kapan Pak Mirdas? Kalau pondok ini sendiri sih ya kira-kira ada hampir 8 tahun yang lalu, tetapi saya baru intens di sini kira-kira baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun setelah? Ya setelah melalang buana kemana-mana. Oh ya, kembali ke dunia politik ini. Karena saya tertarik, beliau ini seorang ahli politik, politikus lah ya. Kemudian ya kalau orang dulu bilang kutu loncat dari Partai Persatuan Pembangunan kemudian ke Perindo. Kok nggak istiqomah di Partai Islam ini? Ya bukan urusan tidak istiqomah. Tidak, ya. Yang harus istiqomah itu bingkainya yaitu jihad. Pengertiannya jihad bukan berperang, bukan kemudian main bunuh dan pakai bom molotov, bukan itu. Dibunuh diri, tetapi adalah kesungguh-sungguhan kita dalam memperjuangkan
kebenaran. Kesungguh-sungguhan kita dalam menyampaikan dinul Islam, kesungguhan kita dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita itu berakidah Islamiyah. Itu yang harus apapun benderanya, apapun bajunya, apapun cara kita menyampaikan kepada masyarakat. Jadi ruhulnya adalah ruhul dakwah Islamiyah itu. Jadi kebetulan itu, aja dilamar Perindo. Ya, itu kebetulan ada pakai baju yang sana, baju yang sini. Ya. Tetapi sesungguhnya terus dari waktu ke waktu kita tidak pernah boleh berhenti untuk kita memperjuangkan Islam. Sampai sekarang sebagai apa di Perindo? Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Ya. Mulai tahun berapa itu ya? Mulai tahun 5 tahun yang lalu. Ya berarti sempat nyalek tuh. Ya, sempat nyalek. Dari Perindo ya. Sempat nyalek dari Perindo. Untuk RI. Untuk RI ya. Untuk RI. Untuk Dapil? Untuk Dapil Lumajang Jember. Tapi belum diridhoi sama Allah. Kayaknya memang coba diridhoi, nggak mungkin ke pesantren. Enggak juga. Sejak mulai di tempat yang lama pun di Porong tidak ngurusi pesantren. Ngurusi pesantren. Hanya apa yang ada di sini kan sedikit berbeda dengan sana. Sana konsepnya adalah panti asuhan, sedangkan di sini konsepnya pondok pesantren. Sehingga di sini butuh lebih perhatian. Kalau di sana mungkin sudah ada pengasuh dan sebagainya yang sudah hari-hari sudah ada, dan apalagi di sana ada adik, ada kakak yang sudah ngurus. Sedangkan di sini lebih bergantung kepada saya sebagai pribadi, sehingga barangkali mungkin keharusan keberadaan itu barangkali mungkin lebih banyak di sini. Ya mungkin implementasi dari dunia politik ke pesantren ada kesinambungan mungkin ya. Sehingga ya harusnya begitu. Tertarik. Ya sesungguhnya kan dakwah Islam itu kan mengenal tidak mengenal pada sisi yang lebih bersifat lokal pelokal, tetapi kan bertauhid, orang yang kemudian dia itu beramal soleh dan kemudian akhlaknya adalah akhlak yang mulia, pastilah dia sukses di dunia maupun di akhirat. Dan itu atributnya bisa macam-macam. Bisa atribut dia itu menjadi seorang politisi, ya macam-macam, engineering atau mau aktivitasnya bisa aneka rupa, dari mulai rakyat sampai pejabat, memiliki kompleksitas dalam memahami Islam sebagai bagian daripada pembangunan masyarakat untuk menuju rahmatan lil alamin itu. Karena kalau tidak begitu, kalau jumud kemudian kebenaran itu hanya kemudian tunggal dalam pengertian hanya berdasarkan satu imam saja tanpa mengetahui konteksnya Rasulullah bagaimana mengajarkan, nanti kita bisa lepas dalam memahami. Mungkin ini ya yang menjadi perbedaan antara pesantren Porong dengan pesantren Ngoro ini. Ya bisa salah satunya, karena memang di sini konsepnya pondok pesantren. Dengan konsep pondok pesantren itu maka kemudian ada sistem pembelajaran yang sedikit berbeda. Ada di sini pembacaan kitab diajari oleh beberapa ustadz yang cukup mumpuni di situ, tapi kemudian juga mereka diajari tentang hal-hal yang ada di masyarakat. Apalagi di sini Ngoro adalah masyarakat industri, mereka juga kita pahamkan apa itu yang berkembang dalam masyarakat industri dan dialog-dialog apa yang terjadi. Maka kemudian salah satunya di sini kita berharapkan anak lulus itu juga punya keterampilan skill yang mumpuni, dia punya keahlian yang mumpuni untuk bisa kemudian dia mampu berfastabul khair di tengah-tengah masyarakat. Karena juga pesantren ini ada pendidikan umum ya. Ya, yang tingkat SMP tingkat dan SMP itu SMP Muhammadiyah 5 Ngoro, dan untuk SLTA-nya itu SMK Muhammadiyah 3 Ngoro. Kita memang kerjasama sama mereka dan di dalam sini, tapi seluruh pendidikannya ada di dalam sini. Di dalam sini kita ajari, jadi mereka hal-hal yang berkaitan dengan kepondokan itu kita selesaikan. Tetapi kadang-kadang kan masyarakat menanyakan ijazahnya apa. Nah, ijazah itu juga kita pastikan dengan ijazah SMP dan SMA. Kalaupun mereka harus melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, yang anak-anak dari lulusan SMK tadi sudah ada garansi atau biaya mahasiswa? Ya, kita sudah menggaransi, bahkan kita sudah ada kerjasama dengan beberapa universitas
untuk bagaimana lulusan di sini, bahkan untuk mereka yang hafal 30 juz langsung gratis. Iya. Bukan hanya di dalam negeri ya? Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di luar negeri, kita ada kerjasama. Kalau dalam negerinya dengan ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, kita ada kerjasama. Di luar negeri ada salah satu lembaga di Turki, kita bekerja sama. Jadi ya mudah-mudahan adik-adik ini tidak akan merasa kesulitan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Cuma itu. Jadi bisa menggaransi santri dari sini akan memiliki leadership dan entrepreneur yang bagus nih. Betul. Jadi kemampuan mereka dalam melakukan sebuah proses komunikasi dengan masyarakat itu handal, dan yang kedua adalah attitude pribadinya itu dengan segala kesederhanaannya itu mereka menjadi manusia-manusia yang insya Allah luar biasa. Kalau boleh tahu Pak Yai Mirdas ini masa kecilnya dengan Bapak almarhum gimana? Proses untuk pendewasaan di bidang santri? Sebenarnya tidak banyak, karena saya lebih tinggal di panti asuhan. Kemudian ayah lebih banyak keliling ke daerah-daerah. Tetapi pengajar yang paling luar biasa itu adalah belajar di forum-forum ngajinya beliau. Jadi setiap beliau ngaji, maka disitulah saya juga ikut ngaji. Di mana ya bahasanya beliau itu adalah awakmu iki santri kentil. Tidak nyantri beneran, tetapi sebenarnya ngintil kemana-mana. Nabi Khidir. Jadi ngintil itu ternyata banyak hal. Saya langsung belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang, bagaimana menghormati orang, bagaimana menempatkan orang dengan segala kapasitasnya, dengan orang yang kemudian ya tidak terhormat sekalipun dalam bahasa sehari kita, yang satu pejabat mungkin sekelas contoh saya pernah diajak menemui seorang gubernur begitu, bagaimana beliau menghormati gubernur, tapi di saat yang sama tiba-tiba ada orang lain yang kemudian nyelonong, yang itu mungkin dia nggak punya jabatan apa-apa, tapi bagaimana tetap bisa menghargai, dan itu masuk dalam ingatan saya. Lebih jauh bagaimana dia mengajarkan tentang falsafah Islam, bagaimana mengambil kaidah-kaidah dari Al-Quran, itu ada di pengajian-pengajian. Yang itu karena jadi santri ngindil tadi itu tidak ada pembelajaran langsung, tetapi ya karena ngintil dari satu tempat ke tempat yang lain, dari banyak interaksi dengan masyarakat itu, justru saya banyak mendapatkan pembelajaran. Nama lengkap almarhum Bapak? Abdurrahim Nur. Abdurrahim Nur ini ya istimewa deh, sederhana ya dia. Itu kesederhanaan terbawa nggak dari antara putra putri? Sangat terbawa sampai per hari ini. Jadi bahasanya itu setiap melihat kemewahan yang ada di tempat lain atau di orang lain begitu, bagi saya bukan itu tujuan saya. Kira-kira begitu. Jadi dan itu menyelamatkan banyak hal. Kalau di politik itu kayaknya penting. Itu penting. Kak Kemaru. Itu penting sekali. Jadi itu yang juga saya sampaikan kalau suatu hari kamu jadi apa saja, maka ingatlah sesungguhnya itu ukuran masuk surga itu bukan di kaya atau di miskin, tetapi bagaimana kamu menjaga ketakwaan, dan itu penting. Dan ternyata di dalam keluarga muslim hebat itu adalah kesederhanaan itu selalu menjadi utama. Politikus semodel Hamka, semodel Nasir, semodel Agus Salim, mereka itu nama-nama besar yang ada di Indonesia saja, itu adalah bukan mereka yang berjumawa dengan harta benda, tidak bernafsu lawamah. Mereka tidak orang yang bergelimang harta, tetapi mereka orang yang bersahaja, tetapi pikirannya, pandangannya, dan apa yang disampaikan dari mulutnya sesuatu yang sangat membanggakan Indonesia. Oh ya, dari keluarga berapa orang ini? Ada 5 orang, saya nomor 3. Semuanya mengelola pesantren? Yang laki-laki 2, saya dan adik terakhir mengelola pesantren. Kemudian kakak tertua ada menantu di sana, ada kakak ipar yang juga mengelola pesantren. Tersampaikan dong cita-cita almarhum. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan seperti doa banyak keluarga muslim itu terpenuhi, yaitu tidak hanya Rabbi habli minas sholihin, tapi
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Paling bagian dzurriyyah tah itu ya, sebagai anak iya. cucu ya. Qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan menjadi pemimpin para orang-orang muttaqin itu salah satunya ya di masjid, di pondok pesantren, di panti asuhan dan di banyak tempat yang lain. Dan saya melihat keceriaan Pak Yai Mirdas dengan ketika bermain di politik ini beda sekarang. Maaf ya. Ya, tapi ada ya ketenangan. di sini ada banyak kebahagiaan. Auranya beda nih. Ini bukan aura partai. Ya, aura zikir. Paling enggak apa ya? Bisa dikatakan 24 jam lebih banyak memikir di pondok. Kalau di politik 24 jam itu yang dipikirkan itu mengalahkan siapa? Siapa sih yang dikalahkan? Iya, Pokok nggak siapa yang akan dimakan. Astagfirullah. Iya. Jadi Pak Mirdas, terakhir nih, apa harapan panjenengan tentang santri-santri di sini? Ya, harapannya begini. Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap kaum ada juga pemimpinnya. Setiap pergiliran waktu itu Allah menunjuk orang-orang yang terbaik. Pilihan. Nah, kita berharap anak-anak ini adalah bagian daripada yang akan ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa itu. Dan itu artinya mereka harus siap lahir dan batin. Karena kalau hanya siap lahir, bisa jadi mereka tergoda oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau hanya mereka siap hanya batinnya saja, bisa jadi mereka hanya sibuk untuk urusan-urusan spiritual, tapi dia tidak memahami masyarakatnya. Keduanya ini harus menyatu, dan dengan keduanya menyatu ini mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang benar-benar dia tidak hanya bisa memimpin rakyatnya, tapi juga bisa memimpin keluarganya, bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kalau seperti itu, tidak usah takut korupsi, Mas. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Tidak usah takut korupsi. Kenapa? Karena dia sudah jujur, mereka sudah, insya Allah tidak ada masalah. Karena tanpa ada pengawas pun dia tahu, pengawas dia yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah bekerja dengan hati yang berzikir mengingat Allah. Masya Allah, sobat, istimewa pertemuan kita dengan beliau ini Pak Mirdas, politisi yang sekarang ingin mengelola pesantren dan ingin mendidik calon-calon tunas-tunas bangsa, ulama-ulama yang berkarakter, yang berakhlakul karimah dari akidah Islamnya. Sobat, terima kasih bersama Pancal Ca'amu. Jangan lupa pastikan Anda subscribe dan kirim ke teman-teman Anda. Insya Allah akan ada edukasi dan pengalaman-pengalaman yang berarti. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Jamu. Alhamdulillah. Pancal Ca'amu, Pancal Ca'amu, Pancal Ca'amu, Pancal, Pancal Ca'.